Nah teman-teman, Shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam segmen ini kita akan menyimak satu cuplikan video dan nantinya akan kita bahas sama-sama. Misi saya satu, yaitu adalah menegakkan kebenaran, di mana ketika kebenaran itu disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias agama lain yang mengatasnamakan Torah. Ketika hal itu terjadi, maka saya akan maju yang paling depan. Mereka sudah mengacak-ngacak dari kitab suci kami, yaitu Torah, di mana kitab suci itu harus dipahami dalam bahasa aslinya menurut Mesora atau tradisi yang diturunkan secara generasi ke generasi bersanad, dan juga halakha atau syariat yang terkandung di dalamnya yang tidak dimengerti oleh agama lain, merubah maknanya dengan terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja atau agama Kristen yang dilakukan 2000 tahun yang lalu, sejak mulai abad ketiga, 4, dan kelima. Jadi tugas saya adalah, karena kalau tidak ada yang membela, lantas mereka akan selalu mengatasnamakan kitab Torah, bahkan mereka berani mengatakan Hashem, HaKadosh Baruch Hu, menjadi manusia. Itu luar biasa terhadap Tuhan pencipta alam semesta ketika mengatakan Hashem menjadi manusia. Jadi saya adalah sangat marah dan sangat terpancing. Dalam literatur Bani Israel tidak ada nama Yesus. Kalaupun ada nama Yehoshua, Hosea, lalu Yeshua dalam bentuk Aramaiknya, atau disebut Lashon Arami. Tapi kalau kita mengacu pada nama secara lafal, Yesus tidak dikenal di Israel. Menurut kami, karena dia ini sosok yang tidak ada dalam kenyataan dan sejarah kami, dalam dunia ini dia nggak pernah lahir dan nggak pernah ada, melainkan hanya tulisan di kertas. Jadi kami anggap dia nggak ada. Kalau kita bicara masalah Yeshua yang disalib, orang Yahudi tidak pernah merasa mereka menyalibkan siapapun, dan dalam sejarah literatur juga nggak ada. Kalaupun diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen yang dikarang oleh Flavius Titus, itu yang menyalibkan Yesus itu adalah Roma, bukan orang Yahudi. Tapi mereka lalu mengkambing hitamkan orang Yahudi. Tapi kalau ditanya orang Yahudi yang mana, siapa nama pemimpinnya, atau kelompok dari sekte mazhab mana, mereka nggak bisa jawab. Jadi perjanjian baru itu penuh dengan cerita-cerita yang nggak jelas. Bahkan Paulus yang mereka bangga-banggakan, nasabnya nggak ada. Nasabnya tidak ada. Jadi tidak tahu siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, itu nggak ada silsilahnya. Bagaimana orang mau percaya? Selain daripada curhat, ia juga membicarakan beberapa hal, dan untuk segmen ini saya akan fokus membahas dua hal. Pertama, mengenai penjelasannya bahwa pelafalan Yesus dalam literatur Bani Israel itu nggak ada. Ya iyalah, nama Yesus itu bahasa Indonesia, adanya dalam literatur bahasa Indonesia. Sedangkan kalau ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani misalnya, menggunakan istilah yang sama, yang sesuai dengan bahasa itu. Misalnya dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Ya begitu. Masa model bernalar seperti ini aja Anda nggak paham? Gimana sih? Anda sudah capek-capek presentasi begini? Aduh, saya kasih contoh ya. Contoh yang lebih simpel supaya Anda paham. Dalam bahasa Indonesia disebut Yesus. Kalau dalam bahasa Nias, bahasa daerah saya, itu disebutnya Yesus. Jadi kalau misalnya ada satu literatur yang ditulis dalam bahasa Nias, ya tidak digunakan istilah Yesus, tetapi Yesu. Di belakangnya nggak ada S. Karena menggunakan bahasa daerah saya, bahasa Nias. Nah sama halnya ketika Anda mengatakan bahwa pelafalan nama Yesus tidak ada dalam literatur Bani Israel. Nah kemudian teman-teman, tadi dia ini juga mengatakan bahwa Paulus itu mazhabnya nggak jelas katanya. Mari kita lihat teman-teman ya. Filipi pasal 3, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi apanya yang gak jelas? Ha? Apanya yang gak jelas? Nah teman-teman, sebenarnya kita nggak usah repot-repot atau bagaimana untuk menjawab pernyataan ini. Yang begini saja dia udah nggak paham. Ya. Jadi berdasarkan dua poin yang kita tanggapi untuk segmen ini,
Kita fokus dulu pada dua pernyataan ini teman-teman. Nanti hal lainnya kita bahas di segmen berikutnya. Ini sudah menunjukkan bahwa dia ini sedang menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya tidak dipahaminya. Jadi saya jadi ini ya, mukanya ini karena tidak begitu jelas, dia juga menggunakan masker lalu penutup kepala dan ada kacamata. Dia ini seperti mirip dengan seseorang yang pernah diskusi dengan saya beberapa bulan yang lalu di Facebook. Saya tidak tahu apakah orang ini orang yang sama, karena waktu itu saya diskusi dengan seorang yang juga menganut agama Yahudi. Katanya dia orang Indonesia lalu mengaku menganut agama Yahudi. Dalam durasi panjang ini saya dapat videonya ini dari salah satu channel apologet Kristen juga. Tapi ada beberapa kata yang saya buang karena dia menggunakan kata-kata yang saya pikir nggak usah lah didengar di sini, itu kurang bagus memang. Tapi intinya begini, dari dua poin ini saja yang sudah kita tanggapi sama-sama, teman-teman juga nanti bisa tambahkan satu hal, bahwa orang ini sedang mempresentasikan sesuatu yang jelas-jelas ia tidak mengerti, ia tidak paham. Nah, mengenai tadi perkataannya nih ya, tentang orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Yesus, teman-teman kita tanggapi sedikit ini saja ya. Memang berdasarkan pernyataan Alkitab, orang Yahudi itu tidak membuat keputusan untuk menyalibkan Yesus. Anda ini namanya siapa sih? Kalau saya panggil Bambang boleh nggak ya? Ini saya tanya dulu, boleh nggak? Boleh nggak saya panggil Bambang? Soalnya saya tidak tahu nama Anda ini siapa ya. Kalau boleh saya panggil, kalau nggak boleh ya nggak usah. Jadi begini, berdasarkan pernyataan Alkitab, orang Yahudi tidak pernah membuat keputusan untuk menyalibkan Yesus. Betul, karena yang memiliki hak untuk membuat keputusan tersebut adalah orang Romawi. Pada masa itu diwakilkan atau secara administratif adalah dipegang oleh Pilatus. Jadi yang penting adalah, ini mesti diingat ya, Pilatus membuat keputusan untuk menyalibkan Yesus itu hanya merealisasikan keinginan dari sekelompok orang Yahudi yang menginginkan Yesus tersalib. Bahkan ketika Pilatus mengajukan pertanyaan kepada mereka, pilih mana yang mau dibebaskan? Barabas atau Yesus? Mereka pilih siapa? Mereka pilih Barabas. Lalu mereka berseru, yang disalibkan itu harus Yesus. Lalu kemudian Anda bertanya, siapa yang memimpin tuh orang-orang Yahudi, yang memimpin sekelompok orang Yahudi itu untuk menyalibkan Yesus? Anda tidak membaca Alkitab ya. Baca di dalam Matius pasal 24, 25, 26, 27. Baca. Anda pernah dengar nama Kayafas dalam Bible? Dalam kitab Injil khususnya? Hah? Teman-teman, kalau Anda menonton video ini, hai kamu, saya tidak tahu nama Anda siapa nih, hai kamu dengar. Saya mau berdiskusi dengan Anda secara live. Kalau Anda benar-benar merasa punya kemampuan untuk mempresentasikan sesuatu sebagaimana yang Anda sampaikan, saya mau berdiskusi dengan Anda. Ada beberapa pernyataan Anda yang saya pikir bagus untuk kita diskusikan sama-sama. Jadi saya tunggu respon Anda, dan bila Anda merasa benar punya kemampuan, silakan. Anda boleh berkomentar di kolom komentar, nanti saya akan balas. Saya mau berdiskusi dengan Anda terkait beberapa hal yang Anda sampaikan sebagaimana dalam cuplikan video ini. Itu pun kalau Anda merasa mampu ya. Kalau nggak mampu ya sudah.